Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam santung siang hari habis Jumatan ini pemirsa. Dari Eko Oke Channel tayang lagi yaitu berbagi atau tutorial servis kompor gas LPG. Selamat siang pemirsa, kali ini saya mau berbagi tips yaitu mengenai tentang seputaran spare part kompor yang sering kali kita gunakan itu mengalami kerusakan, keropos atau waktunya ganti. Seperti ini pemirsa ya, kita punya banyak spare part kompor, yaitu mulai dari ring apinya seperti ini, kalau kompor kuantum seperti ini, kalau kompor Rinnai seperti ini pemirsa. Ini kalau kompor Rinnai seperti ini. Nah kalau spare part ini mengalami kerusakan, yaitu mesti keropos atau bunyi blok. Nah itu gimana cara penggantiannya? Oke pemirsa, saya berbagi tips. Kalau mau rusak, spare part rusak, mau ganti ya kita harus beli di spare part terdekat toko besi atau tempat penjualan spare part itu sendiri. Dengan caranya yaitu kita harus bawa contohnya. Kalau nggak dibawa contohnya, biasanya itu dari pegawai toko sok bertanya-tanya seperti apa barangnya yang rusak gitu. Jadi gini pemirsa, kalau waktunya harus ganti itu harus dibawa contohnya seperti ini. Misalkan ini burner Rinnai seperti ini, burner kuantum atau ring api kuantum seperti ini. Atau gini pemirsa, kalau misalkan ada kerusakan di tatakan kompor seperti ini, ini tatakan kuantum. Ada juga tatakan Rinnai, ada juga tatakan kompor-kompor kaca atau itu semacam Electrolux atau apa, itu harus dibawa contohnya. Kalau nggak dibawa contohnya itu biasanya banyak yang keliru karena macamnya spare part itu dari mulai ring api, tatakan atau selongsong api atau knop tombol itu beda-beda sekali. Jadi kalau ada kerusakan pada spare part harus harus dibawa contohnya dan ditunjukkan kepada pegawai toko atau kalau pas waktu beli gitu. Jadi seperti itu pemirsa. Jadi kalau misalkan ini tatakan kuantum seperti ini gitu, itu harus ditunjukkan biar sama. Karena kalau cuma hanya mengira-ngira seperti ini biasanya loh banyak yang nggak pas. Jadi harus dibawa contohnya, ditunjukkan ke pegawai toko. Misalkan ini ada knop kompor kuantum, knop kompor kuantum. Ya. Oh gini aja, ini knop kompor Rinnai. Jadi kalau waktu penggantian itu harus bawa contoh ini untuk knop kompor Rinnai. Ada lagi knop kompor kuantum beda lagi. Ada lagi yang blue gas, ada lagi yang macam-macam Electrolux atau Miyako, itu beda-beda. Jadi harus kalau ada mengalami kerusakan harus dilepas, dibawa contohnya, ditunjukkan ke pegawai toko. Seperti itu pemirsa. Terus gini pemirsa ya, kalau misalkan ada lagi kompor-kompor yang mahal kayak Modena, kayak Ariston itu, jadi biasanya kita kalau beli di spare part itu terdekat nggak ada. Biasanya di belanja online seperti Lazada, Tokopedia atau semacam Shopee atau gimana ya, lain-lainnya, toko lain-lainnya itu biasanya itu di toko online yang ada, itu pasti ada. Tapi kalau misalkan seperti kompor kaca, kompor Ariston itu harus sesuai nomor seri. Contohnya itu terminal pematik itu harus sesuai nomor seri. Nomor serinya itu ada di bawah kaca itu sendiri. Jadi harus mesti diangkat kalau kompor Modena. Kalau kompor Ariston itu biasanya harus bawa contohnya. Kalau serinya biasanya saya kurang tahu itu letaknya di mana. Terus kompor-kompor kayak semacam kompor Rinnai yang besar-besar yang RISP itu biasanya ada terletak di nomor seri atau biasanya mudah itu dibawa contohnya saja. Seperti itu pemirsa. Terus pemirsa tambahan lagi, kalau ada menggunakan selang jangan lupa ya klem di sini. Sukanya biasanya ada klem itu kurang kenceng, jadi harus dikeraskan sedemikian rupa biar tidak mengalami kebocoran gas atau boros gas. Biasanya kalau kita kebanyakan itu lalai ya,
kadang menimbulkan kebakaran, bau atau bisa dari katup tabung atau bisa dari ini kurang kenceng klemnya ini. Jadi harus kalau kurang kenceng rusak itu harus belikan di toko besi atau diganti yang baru. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu pemirsa seputaran spare part. Kita akan bahas-bahas yang lain lagi. Tutorialnya ikuti terus channel saya biar nggak ketinggalan berita, karena kita setiap kali bikin konten itu harus beda pokok masalah, beda keluhan, karena kompor itu jujur aja kita mau bahas 50 tahun itu juga nggak bakalan habis, karena setiap pabrik itu mengeluarkan seri kompor yang beda-beda seperti itu pemirsa. Dan spare part kompor itu bukan cuma satu. Kalau dilihat dari pas waktu kita punya itu hanya satu ya, ternyata spare part kompor itu banyak sekali dan beda-beda sekali. Jadi kalau ada kerusakan harus dibawa, dilepas. Kalau nggak bisa dilepas, panggil tukang. Jadi nanti dibawa di toko, jangan dipakilkan kalau beli spare part. Jadi harus kita sendiri, biar nggak harganya biar kita tahu. Seperti itu pemirsa ya. Oke pemirsa, sampai di sini dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan bisa untuk pengiritan biaya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.